Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur dan hormat bagi kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memelihara dan melindungi serta memberkati kita semua sehingga kita diperkenankan oleh Tuhan boleh berada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah hari Minggu ini, mari kita ikuti warta jemaat. Yang pertama, kadim kita pada hari ini adalah Penatua Bapak Yohanes Sembel. Sedangkan yang akan bertugas sebagai kadim pada hari Minggu depan tanggal 24 Januari 2021 adalah Pendeta Rafer Palar dan koordinator ibadah adalah Penatua Koni Palar. Kemudian selama masa pandemi COVID-19, ibadah Minggu masih dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing berdasarkan petunjuk dari pemerintah dan juga Badan Pekerja Majelis Sinode dalam upaya kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sedangkan untuk pelayanan baptisan, pemberkatan nikah akan tetap dilayani di gedung gereja apabila ada permintaan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya kami hendak bacakan sampul syukur yang masuk, antara lain sampul syukur hari ulang tahun dari Gerald Dedi di kolom 1 berjumlah Rp100.000. Kemudian sampul syukur hari ulang tahun dari Jackson Sumerar di kolom 7 berjumlah Rp100.000. Selanjutnya perpuluhan dari NN di kolom 7 berjumlah Rp1.000.000. Dan perpuluhan dari MPT di kolom 26 berjumlah Rp200.000. Akhirnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Kleak, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing, serta seluruh tim multimedia, termasuk di dalamnya prokantor, pianis, dan secara khusus kadim yang akan memimpin ibadah kita hari ini, yakni Penatua Bapak Yohanes Sembel. Selamat beribadah saudara-saudara, berkat Allah senantiasa mengalir dalam hidup kita. Terima kasih. Diundang jemaat berdiri dan kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah.
kehabisan, dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Nats pembimbing, dengarkanlah nats pembimbing dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Dalam penghayatan ungkapan permazmur saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang boleh menghantar kami, boleh berada di minggu ketiga, bulan pertama tahun baru. Dan di hari Minggu Kudus ini Tuhan, berkenan kami boleh beribadah baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat di Gemi Musafir Kleak. Sebelum kami lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan, maka dalam persekutuan ini kami pun dalam kerendahan hati terbuka di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Siapapun kami Tuhan, tahu apa yang kami telah perbuat dalam hidup ini. Kami akui kami kurang mampu menciptakan relasi yang baik antara sesama, karena hidup kami penuh kesombongan, keegoisan, ketiadaan kasih dan damai, serta kurang menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kami pun bermohon, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, baharui dan ubahkan kami untuk hidup di jalan-Mu, agar hidup kami ini berkenan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami. Amin.
Kita menyanyi lagu kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Maka dengan diberitakan janji tentang pengampunan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti domba. Yesaya 1 ayat 18. Kirim Jemaat nomor 40 ayat 1. Pembacaan dan pemberitaan firman. Bacaan kita pada saat ini yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 18 hingga 25 dan Kolose 4 ayat 1 hingga 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu yang telah memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami rindu menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami memaknai hidup di tahun baru ini. Hadirlah dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang akan memberi hikmat bagi kami
untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami berbuah bagi Allah. Karena kami yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan klik 371, firman-Mu pelita bagi kaki. Pengakuan iman, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Konvensi Gemim. Pengakuan iman gereja Masih Injili di Minahasa. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam dalam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke surga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah
yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 4. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, di mana kita masih diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun pelaksanaan peribadatan saat ini tidak sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Kita melaksanakan peribadatan baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu wujud pemberian diri kita kepada Tuhan. Tidak lain adalah untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tema mingguan warga Gemim Minggu 17 Januari 2021, relasi dengan sesama adalah cerminan. Mari kita akan membaca firman Tuhan saat ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh BPS, yaitu dalam perjanjian baru Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25 dan Kolose 4 ayat 1 sampai dengan 6.
hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bacaan kedua, Kolose 4 ayat 1 hingga 6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, semua orang mendambakan suasana hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai sejahtera, harmoni antara sesama. Karena memang Alkitab mencatat dalam Mazmur 133 bahwa di mana ada persaudaraan yang rukun, maka kesanalah berkat diperintahkan Tuhan tercurah. Ini memberi kita penjelasan pentingnya membangun relasi dengan sesama. Tidak hanya untuk kepentingan tertentu, tetapi dalam banyak hal. Karena memang membangun hubungan yang baik dengan sesama adalah perwujudan dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata,
Sedangkan dengan sesama yang setiap hari kita lihat tidak memiliki hubungan baik. Dalam kaitannya dengan tema kita saat ini, maka perikop Kolose 3 ayat 18 dan Kolose 4 ayat 6 yang merupakan surat Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di Kolose memberi penegasan bahwa membangun hubungan yang baik seharusnya ada pada setiap murid Kristus. Dan hal itu harus dimulai dari keluarga dalam hubungan suami istri, anak dan orang tua, tuan dan hamba, yang semuanya saling menopang dan melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Paulus menyapa jemaat Kristen di Kolose sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya untuk hidup mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan lebih terurai. Dijelaskan Paulus bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 18. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrimu dan jangan berlaku kasar kepadanya. Ayat 19. Begitu juga nasihat kepada anak-anak untuk mentaati orang tua dalam segala hal. Ayat 20. Dan orang tua pun diminta menjauhi sikap menyakiti anak, supaya jangan tawar hati. Ayat 21. Selanjutnya, nasihat Rasul Paulus bagi para hamba harus taat kepada Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, tapi bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 22 dan 23. Selanjutnya di ayat 24 dan 25, ajakan membangun relasi dengan sesama dan kepada Tuhan, karena setiap perilaku kita akan dinilai, dan apapun yang kita perbuatlah dengan hati seperti untuk Tuhan. Artinya ajakan untuk saling menghargai dan berlaku benar. Selain itu, pada pasal 4 ada nasihat untuk berlaku jujur, adil, bertekun dalam doa, juga merupakan perwujudan relasi dengan Tuhan dan sesama. Ajakan saling mendoakan, hidup penuh hikmat, menggunakan waktu yang ada, berucap benar dengan penuh kasih, dan jangan hambar. Semuanya adalah perwujudan dari hidup yang saling menghargai antara sesama sebagai bagian sesama ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bagian perikop Kolose 3 ayat 18 dan Kolose 4 ayat 6, kita diingatkan tentang pentingnya membangun relasi yang baik dengan sesama sebagai wujud kehidupan kita dengan Tuhan
ada ungkapan orang yang mengatakan orang yang mampu membangun hubungan baik dengan orang lain, dia dikategorikan orang yang pintar bergaul. Dan dalam segala hal berlaku baik dalam hidup akan dipuji orang. Jangan heran penilaian orang mengukur kualitas hidup seseorang saat dalam suasana duka cita. Orang tersebut banyak yang hadir. Orang mengenang kebaikan yang pernah dilakukan. Dan benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang engkau tabur di dunia itu juga yang akan engkau tuai. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, hiduplah di tahun baru ini. Kita diingatkan untuk menciptakan relasi dengan sesama. Hidup baku-baku baik, saling menghargai, menghormati, hidup benar dan baik kepada sesama sebagai ciptaan Tuhan. Karena hidup dalam keegoisan, berprasangka buruk pada orang lain, kesombongan dan lain-lain, semua itu menjadi penghalang menciptakan relasi yang baik. Orang yang berlaku baik akan diterima di mana saja. Sebaiknya perlakuan kita tidak baik, akan ada musuh di mana-mana. Berlakulah adil, jujur, benar, penuh hikmat dengan semua orang. Dewasa ini kita mendengar banyak keluhan tentang hubungan yang tidak harmonis antara anggota keluarga, baik suami istri, orang tua, dan anak-anak, antar sesama. Melangkah di tahun baru, marilah kita introspeksi diri. Hiduplah berbenah untuk merubah yang perlu dirubah dan meningkatkan yang perlu ditingkatkan dalam hidup agar hubungan yang harmonis, penuh kasih, terbina bersama sambil tahu hak dan kewajiban kita, sambil melakukan segala sesuatu dengan sukacita, sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, dalam meraih segala harapan. Dan jangan lupa kunci untuk meraih segala sesuatu di tahun ini, perkuat hidup pribadi dan keluarga kita dengan doa, firman, dan beribadah. Melangkah dengan iman, berbuatlah berdasarkan pertimbangan iman. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati kita semua. Doakan apa yang hendak kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita doakan. Demikian kutipan kata bijak. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan baik jemaat yang ada di rumah gereja maupun yang berada di rumah kita masing-masing.
Mari kita membawa persembahan kita ke kotak persembahan sebagai komitmen rasa syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi, kita lakukan NKB 197, besarlah untung. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, Tuhan. Yesus Kristus yang memperkenankan kami di hari Minggu Kudus ini boleh beribadah baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat di Gemim Musafir Keleak. Firman Tuhan mengingatkan kami pentingnya menciptakan relasi yang baik dengan sesama sebagai cerminan relasi kami dengan Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu dapat mengubah setiap pribadi untuk hidup lebih taat dan setia serta berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat dan pelayan yang boleh beribadah walaupun menggunakan aplikasi live streaming. Diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan gereja Tuhan. Gemim tetap diberkati untuk menjadi berkat juga di wilayah Manado Barat Daya. Dan jemaat Gemim Musafir Keleak, secara khusus seluruh pelayan Tuhan. Program pelayanan ada dalam kebersamaan melayani walaupun di masa pandemi COVID-19. Diberkati segala usaha kerja dan pelayanan. Diberkati mereka yang bersyukur karena ketambahan usia pribadi, perkawinan, syukur lainnya dikuduskan. Kami berdoa jemaat yang sakit, pergumulan duka, sebagaimana yang terjadi pada hari ini ya Tuhan. Ada salah satu anggota jemaat di Kolom yang Engkau sudah panggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan kekuatan kepada keluarga untuk tidak larut dalam sepeninggalnya orang yang dikasihi. Masalah hidup apapun dikuatkan Tuhan menghadapinya. Karena kami yakin Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan menguatkan pemerintah dalam berbagai upaya menghadapi masalah di sekitar pandemi.
Berdoa untuk para medis, TNI dan Polri, para relawan, bahkan mereka yang terkena dampak COVID-19, tetap dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sesama kami yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Tetaplah mengalami pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Juga berdoa untuk segala harapan, kerinduan untuk kami raih. Biarlah dalam pemberkatan Tuhan semua jemaat yang beribadah dari rumah dan mereka yang melayani Tuhan di hari Minggu kudus ini diberkati. Kiranya apa yang kami sambil tetap percaya dan mempercayakan hidup kami selanjutnya untuk diatur, dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang membimbing kita, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami dalam pelaksanaan peribadatan ini, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar kiranya boleh terpakai di dalam pelayanan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, doa ini kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang kita akan sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Jemaat dipersilakan berdiri. Api Injil. Tuhan punya maksud untuk dorang pedotu-dotu. Waktu dorang terima api Injil, sekarang dorang soalnya ndak ada, yang tinggal cuma pesan for anak cucu. Semua sekarang ini biar api Injil terus menyala. Oh, ada faktoran prihatin dan biar jodoh cahaya. Oh, dapat
kita menerima berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saat teduh